Yes, yes, yes. Nah, adik-adik yang di rumah pasti pada penasaran kan kenapa Kak Eca dan Kak Clau pakai topi, di belakang ada balon-balon dan dekorasi? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa tebak? Kenapa sih hari ini seru banget? Dan kita berdua yang jadi liturgos pada ibadah PLKPA pada pagi hari ini. Betul sekali. Ada Kenapa, Kak ulang Clau? tahun PLKPA GPIB. Yeay! Yang keberapa Kak Clau? Yang ke 61. Pastinya ibadah PLKPA hari ini akan seru. Betul banget, kita bakalan nyanyi bareng-bareng. Bergembira, bersuka cita bersama. Yes. Nah, betul. untuk mengawali ibadah hari ini, gimana kalau kita olahraga? Ayo Kak, olahraga. Kita bakal nyanyi lagu ini loh. Ini. Ada yang tahu nggak? Untuk lebih lanjutnya kita langsung bergerak. Musik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ke kiri, ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Aku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Nah, adik-adik, badannya udah lentur belum? Udah semakin bersemangat untuk beribadah dan memuliakan Tuhan? Aku udah. Ya, kalau Yeay. sudah, sekarang kita ngapain Kak Clau? Sekarang saatnya kita duduk dulu. Kita duduk. Kita mau memulai ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Dipersilakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri lagi. Ayo Kece, kita bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, Kita menyanyikan Mars PLKPA. gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami dengan
Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Wah, bangga ya Kak Klau kita Bangga. menyanyikan Mars Perkat PA. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa dan berdoa akan dipimpin oleh Kak Eca. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh bersukacita di dalam ibadah Perkat PA. Kami akan beribadah kepadamu, Tuhan kiranya memberkati ibadah ini dan biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu, bersukacita bersama dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, untuk menambah sukacita kita akan bernyanyi cuy cuy pam pam pam. Bangkit berdiri semuanya. Nah, gimana Kak Klau? Semakin semangat gak? Semangat dong. Semangat dong, apalagi hari ini ulang ulang tahunnya Perkat PA GPIB. Nah, sekarang pelayan firman kita siapa sih Kak Klau? Wah, pelayan firman kita pada pagi hari ini tuh spesial banget Kak Eca. Wah, kira-kira seseru apa ya firman yang akan diberitakan hari ini? Penasaran adik-adik? Penasaran lah pastinya. Yuk, kita panggilkan Kak Marlen. Yeay. Selamat beribadah Selamat adik-adik beribadah semua. adik-adik. Jakarta 9 Maret 2020. Kepada yang terkasih Marlen di Jakarta. Shalom, apa kabar Marlen? Kabarku baik-baik saja di Manado. Gimana dengan kabarmu? Selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini Kak Marlen senang sekali karena dapat surat istimewa dari sepupu yang ada di Manado. Ya, hari ini juga hari istimewa karena kita akan membaca suatu surat yang ditulis oleh Rasul yang ada dalam Alkitab. Ya, kira-kira siapa ya? Baik, untuk menemukan jawabannya, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersukacita karena hari ini kembali kami mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuntun kami agar kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman dan tentunya membaca Alkitab bersama-sama
Kiranya apa yang kami baca boleh kami mengerti, sehingga kami boleh melakukan ajaran firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, bacaan kita pada hari ini ada dalam Alkitab Perjanjian Baru. Nah, bacaannya dari kitab 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat 12 hingga 17. Kita baca bersama-sama ya. Bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Paulus adalah seorang pelayan Tuhan. Ia memberitakan Injil pada semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Raja yang menyelamatkan manusia. Sebelum bertobat, Paulus adalah seorang Farisi yang tidak suka pada pengikut Yesus. Perbuatannya jahat kepada orang-orang Kristen. Mereka ditangkap dan disiksa, bahkan sampai mati. Namun, Paulus sudah bertobat karena Tuhan Yesus yang telah merubah hatinya, yang tadinya membenci menjadi baik hati dan penuh belas kasih kepada orang-orang Kristen, hingga pelayanannya pun semakin meluas dan Tuhan Yesus makin dimuliakan. Ternyata ada juga orang-orang yang tidak menyukai pelayanan Paulus. Akhirnya ia ditangkap dan dipenjara. Walaupun dalam penjara, ia tetap melakukan pelayanan. Bahkan ia menulis surat, salah satunya kepada murid yang dikasihnya, yaitu Timotius. Timotius diingatkan oleh Paulus agar selalu taat dan setia dalam melakukan tugas pelayanannya, yaitu kepada jemaat-jemaat umat Kristen. Adik-adik, kemarin bertanya ya, siapa yang di antara kalian pernah menyakiti hati atau perasaan teman kalian, atau mungkin juga kakak atau adik di rumah, hingga mereka tidak mau bermain lagi dengan kalian karena mereka merasa sedih, mereka kesal dengan perbuatan kalian. Nah, kita coba cek ya, kita coba cek sikap namanya. Cek sikap yuk, jawab ya atau tidak dari pertanyaan yang ada ya. Apakah kamu suka mengancam teman atau saudaramu? Suka memukul
mengejek teman atau saudaramu. Suka memaksa pada teman atau saudaramu melakukan apa yang kamu inginkan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan jawaban kalian tadi ya? Mungkin ada yang menjawab ya, atau mungkin juga ada yang menjawab tidak pernah. Ya, bagi adik-adik yang pernah melakukan sikap-sikap yang tidak baik tadi, jangan diteruskan ya. Ya, kita semua diajarkan untuk dapat merubah sikap yang tidak baik tadi. Nah, bagaimana ya caranya? Yang pertama, kita memohon kepada Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan supaya hati kita dapat diubah menjadi hati yang lebih sabar dan menyenangkan bagi orang lain. Sama seperti cerita Paulus tadi. Tadinya dia adalah orang yang penuh dengan rasa benci, rasa marah, karena ia tidak suka dengan pengikut Tuhan Yesus. Namun, karena pertolongan Tuhan Yesus, karena kasih-Nya, maka Paulus diubahkan hatinya menjadi hati yang lebih menyenangkan, ramah, dan mau memaafkan orang lain. Nah, adik-adik, kita juga belajar ya agar hati kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus menjadi lebih sabar, mau memaafkan kepada orang lain. Itu pelajaran pertama. Nah, pelajaran kedua, kita belajar untuk bersikap baik dan ramah kepada orang lain, selalu memberi senyuman dan menyenangkan bagi teman ataupun kakak atau adik di rumah ya. Ya, adik-adik, itu dua hal penting yang kita pelajari hari ini dari cerita Paulus dan Timotius hari ini. Jadi, kita semua harus dapat mampu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bersemangat untuk mampu menjadi pembawa berkat bagi teman, kakak atau adik di rumah, dan juga bagi semua orang di sekitar kita. Nah, siapa yang mau menjadi pembawa berkat dan menjadi orang yang menyenangkan bagi semuanya? Ya, banyak tangan ditunjuk nih. Ya, baik adik-adik, kita semua memang harus menjadi pembawa berkat, dan kita juga diajarkan untuk terus menyebarkan cinta kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, aktivitas kali ini kalian berfoto dengan senyum terbaik ya. Nah, hasil foto kalian kirim ke kakak pengurus melalui WhatsApp. Ditunggu paling lambat Senin 7 September 2020. Bagi adik-adik yang mengumpulkan, ada spesial gift loh dari Kak Marlen. Nah, ditunggu fotonya ya. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Kak Marlen. Bagus banget ya Kak Klau, firman yang disampaikan tadi. Nah, kita belajar dua hal dari firman yang tadi kita dengar. Yang pertama apa Kak Klau? Yang pertama, kita mau belajar dari Paulus bahwa tadinya dia orang yang berdosa, yang jahat, dia diselamatkan oleh Tuhan, dan dia mengabarkan kabar sukacita ke banyak orang, sehingga orang-orang yang mendengarkannya boleh terselamatkan. Wow, termasuk kita ya Kak Klau? Iya. Termasuk adik-adik juga di rumah.
Dan yang kedua, kita belajar untuk menjadi anak-anak yang baik, yang taat, dan ramah kepada semua orang. Bukan hanya orang di luar sana atau teman-teman kita, tapi dimulai dari rumah, yaitu taat kepada orang tua dan tidak bertengkar atau berantem sama kakak dan adik. Jadi harus menjadi anak-anak yang apa, Kak Klau? Baik. Nah, itulah isi firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita sekalian. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri dan kita merespon firman Tuhan dengan lagu Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin cemerlang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk orang-orang sakit, khususnya untuk jemaat Marturia. Tolong Tuhan berkati mereka supaya Tuhan beri kesembuhan. Tolong Tuhan berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka makan dan minum. Tolong berkati juga dokter, perawat, dan keluarga yang merawat mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang terkena corona supaya mereka dapat sembuh. Tuhan berkati juga pada peneliti supaya mendapatkan obat untuk mengatasi corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa syafaat Tuhan, dan pada hari ini kami berdoa syafaat untuk para medis Tuhan yang merawat pasien-pasien yang ada di rumah sakit yang khususnya yang terkena untuk terkena virus corona. Tuhan berkatilah juga seluruh pemerintah Tuhan yang mengurus virus corona ini. Tuhan bisa memberi mereka energi yang cukup dan juga bisa menghilangkan virus corona ini. Dan juga Tuhan berkatilah juga jemaat Marturia yang sekarang sedang mengalami ekonomi yang tidak cukup. Tuhan berkatilah orang-orang yang tidak bercukupan ini, bisa Tuhan kasih mereka makanan dan minuman yang layak untuk mereka minum dan makan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk semua warga-warga Marturia. Tuhan berkatilah mereka, selalu Tuhan jaga dalam kesehatan satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan sambil bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku
Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman dan kumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini supaya berguna untuk pelayanan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan Warta Pelkat PA. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan Warta Pelkat PA. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Ibu Marlen selaku pelayan firman kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Marlen buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Demikian juga ucapan terima kasih buat kedua liturgos kita pada hari ini, Kak Eca dan Kak Claudia. Terima kasih banyak kakak-kakak buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Dan juga tidak lupa ucapan terima kasih buat para pendoa kita pada hari ini. Buat adik Gwen, adik Vanuel, dan adik Helen. Terima kasih ya adik-adik buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting, ada yang berulang tahun tepat pada hari ini. Ada yang tahu siapa? Ya, betul sekali. Pelkat PA GPIB berulang tahun tepat pada hari ini, tanggal 6 September. Yang ke-61. Ya, selamat ulang tahun buat Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Dan buat kakak-kakak layan, semoga semakin semangat untuk melayani. Dan buat adik-adik layan, semoga juga semakin semangat untuk beribadah. Oke, demikian Warta Pelkat PA pada hari ini. Terima kasih. Adik-adik, untuk mensyukuri HUT Pelkat PA GPIB yang ke-61, kita akan secara simbolis meniup kue ulang tahun Pelkat PA dengan kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu pada Pelkat PA, pada Pelkat PA. Selamat ulang tahun. Kita hitung 1 sampai 3 ya Kak Klau. 1, 2, 3. Yeay! Selamat ulang tahun adik-adik semua. Ya Kak Klau, gak kerasa ya, hari ini keseruan kita sudah berakhir. Tapi jangan sedih adik-adik dan jangan juga luntur semangatnya. Kita harus tetap bersuka cita. Nah, sebelum kita berpisah, kita akan menyanyikan lagu Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!